Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan seseorang melemparkan air mendidih ke arah sosok yang mereka yakini sebagai hantu mantan pemilik rumah tersebut. Menurut cerita yang beredar di lingkungan sekitar, mantan pemilik rumah itu dilaporkan meninggal secara tragis di dalam properti tersebut. Sejak saat itu, muncul berbagai klaim bahwa rohnya masih menghantui rumah tersebut. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan serta geraman aneh yang berasal dari dalam bangunan. Dalam video tersebut, orang yang merekam tampak bereaksi dalam kondisi ketakutan. Tindakannya melempar air mendidih diduga sebagai upaya untuk menghadapi atau mengusir kehadiran yang mereka yakini berada di lokasi itu. Hingga kini, penonton masih terpecah dalam menanggapi kejadian tersebut. Sebagian meyakini bahwa peristiwa itu bisa saja merupakan aktivitas paranormal, sementara yang lain berpendapat bahwa ada kemungkinan penjelasan rasional di balik kejadian yang terekam. So, bagaimana menurut kalian? Seorang pria bernama David merasa telah melakukan kesalahan besar setelah membawa sebuah boneka ke dalam rumahnya. Sejak saat itu, berbagai gangguan mulai terjadi. David meyakini bahwa seluruh kejadian aneh yang dialaminya berkaitan langsung dengan boneka tersebut. Atas saran banyak penonton yang mengikuti kisahnya, ia kemudian mengunci boneka itu di dalam sebuah sangkar dan meletakkan Alkitab di atasnya. Tujuannya jelas, membatasi atau menetralisir apapun yang mungkin melekat pada benda tersebut. Suatu malam sekitar pukul 04.00 pagi, David terbangun untuk mengambil air minum. Setelah kembali ke kamar dan hendak beristirahat, ia mendengar suara yang langsung membuatnya waspada. Entonces, ya encendí la luz de... Ahí se escucha. Suara itu terdengar jelas seperti langkah kaki. Untuk mencari sumber suara, David mengikuti arah langkah kaki tersebut. Seperti yang diperkirakan banyak orang, suara itu membawanya menuju ruangan tempat boneka dikunci. Pisadas o algo por el estilo, y ya ven que una vez de ese lado se escuchó que alguien venía así hacia mí. Sebuah wajah samar yang tampak mengintip dari kegelapan, seolah sedang mengamatinya. Setelah insiden itu, banyak penonton menyarankan agar ia bersiap jika kejadian serupa terulang. Ketika sebuah kehadiran tidak lagi tampak bersembunyi, situasinya berubah. Ini bukan lagi sekedar gangguan, melainkan kemungkinan interaksi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua ini dipicu oleh boneka tersebut? Atau justru rumah itu sendiri? Kesimpulan, aku serahkan pada kalian. Seorang pria bersama pasangannya mengaku mengalami serangkaian kejadian yang mengganggu di dalam rumah mereka. Selama beberapa hari, mereka terus mendapati ruang tamu dan dapur dalam keadaan berantakan, bantal berserakan di lantai, dan benda-benda kecil berpindah dari tempat semula. Pada suatu kesempatan, setumpuk pakaian yang telah dilipat rapi ditemukan tersebar di sepanjang lorong, seolah-olah seseorang dengan sengaja melemparkannya. Awalnya, salah satu dari mereka menyalahkan kucing peliharaan mereka. Untuk mengakhiri perdebatan tersebut, mereka memutuskan memasang kamera pengawas di dalam rumah. Rekaman yang mereka dapatkan mengubah segalanya. Satu hal menjadi jelas, kucing itu tidak bersalah. Namun di saat yang sama, rekaman tersebut memunculkan kekhawatiran baru.
Terlihat adanya pergerakan benda tanpa ada sosok yang tampak di sekitar. Hal ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Jika bukan hewan peliharaan mereka, lalu siapa atau apa yang menyebabkan semua ini? Setelah klip kedua dibagikan, para penonton mulai mengemukakan berbagai teori. Namun yang membuat situasi semakin meresahkan, sebuah kursi terlihat bergoyang perlahan dengan sendirinya. Gerakannya halus, seolah ada seseorang yang sedang duduk dan mendorong lantai dengan kakinya. Namun hingga saat ini, tanpa adanya informasi lanjutan atau bukti yang lebih jelas, apa yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut masih belum dapat dipastikan. Di Michoacan, Meksiko, seorang fotografer bernama Paco sedang menunggu temannya, Eduardo, di dalam studio miliknya. Keduanya berencana mengerjakan sebuah proyek bersama. Saat Paco duduk menunggu, ia tiba-tiba mendengar suara Eduardo dari luar jendela studio yang terbuka. Terdengar seolah-olah Eduardo sedang berbicara dengan seseorang di jalan. Merasa bingung, Paco segera memeriksa rekaman kamera keamanan untuk memastikan dengan siapa Eduardo berbicara. Namun apa yang terlihat dalam rekaman tersebut langsung menimbulkan pertanyaan, dengan siapa sebenarnya Eduardo berbicara? Menurut Eduardo, seorang pria sempat menghampirinya untuk menanyakan arah. Ia mengaku berbicara langsung dengan orang tersebut di depan studio. Namun ketika Paco meninjau rekaman CCTV, tidak terlihat siapapun di lokasi itu. Tidak ada sosok pria, tidak ada pergerakan mencurigakan. Yang terlihat hanyalah semacam kabut putih samar di area tempat percakapan itu diklaim terjadi. Rekaman tersebut kemudian memicu spekulasi. Apakah Eduardo keliru melihat situasi? Apakah ada gangguan visual pada kamera? Atau mungkinkah ia benar-benar berbicara dengan sesuatu yang tidak tertangkap jelas oleh rekaman? So, bagaimana menurut kalian? Seorang pengguna TikTok dengan nama akun BeardDude membagikan serangkaian rekaman yang ia klaim direkam saat bekerja sendirian sebagai tukang kebun di sebuah pemakaman. Pada klip pertama, ia menjelaskan bahwa dirinya merasakan sesuatu yang janggal di sekitar area kerja. Tidak terlihat siapapun di sana, namun ia mengaku mendengar gerakan. Dengan nada tenang, ia berbicara ke arah ruang di depannya, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Ia bahkan meminta sebuah tanda. Jika memang ada sesuatu di ruangan itu, ia memintanya untuk menutup pintu yang berada tepat di hadapannya. Lalu tiba-tiba, pintu tersebut terlihat bergerak. I know. I'm just trying to keep it nice for you. Keep it maintained and looking nice. Out of respect. I'm not trying to... Dalam rekaman, BeardDude tetap berbicara, mencoba merespon situasi yang ia alami. Pada video berikutnya, ia merekam di area lain di pemakaman. Kali ini, ia menjelaskan bahwa dirinya terus mendengar suara gemerisik yang tidak biasa. Menurutnya, suara itu terdengar dari arah belakang sebuah mesin pengaduk semen. Setiap kali diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada pergerakan yang terlihat. Namun saat kamera masih merekam, sesuatu di dekat area tersebut tampak bergerak. So I'm hearing shuffling now. It sounded like it was behind the cement mixer. Fast footsteps or something that was back there. And clearly you can see there's nobody back there. I can't imagine being charged by 5 playground animals. So, not sure what that was. Reach behind there. All right then. That. Video ketiga direkam pada suatu hari ketika hujan mulai turun. BeardDude menyebut bahwa setiap kali cuaca memburuk, kejadian aneh terasa lebih sering terjadi. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, sementara hujan turun di sekitar pemakaman. Hingga tanpa peringatan, sebuah benda di dekatnya terlihat bergeser dengan sendirinya. Today is not one of those days. There's that thing. Holy yeah, that's just great. Hell no.
Reaksinya terdengar spontan, campuran terkejut dan kebingungan. Rekaman-rekaman ini kemudian memicu berbagai tanggapan. Sebagian penonton meyakini bahwa rangkaian kejadian tersebut mengarah pada hal paranormal, terutama karena objek-objek yang terlihat tidak sekedar jatuh, melainkan tanpa bergerak dengan gaya tertentu. Namun tidak sedikit pula yang menawarkan penjelasan rasional, permukaan tanah yang tidak rata, hembusan angin, getaran peralatan berat, atau kondisi licin akibat hujan dapat menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan benda. Selain itu, beberapa momen penting terjadi di luar fokus utama kamera, membuka kemungkinan adanya penyebab yang tidak terlihat. Pertanyaannya pun tetap terbuka. Apakah ini sekedar efek lingkungan yang kebetulan terjadi di lokasi yang sugestif, ataukah ada hal lain yang belum dapat dijelaskan? Seperti biasa, kalian yang memutuskan.